Halo, selamat pagi teman-teman. Seperti yang sudah saya janjikan, saya akan membuat video yang bisa kita gunakan sebagai panduan untuk trading bersama Mak Trader. Nah, ada beberapa SOP yang mungkin ini harus benar-benar kita gunakan baik-baik. Teman-teman juga harus mau untuk patuh kepada SOP dan harus mau untuk berhitung. Jadi sebelum entry itu jangan lupa untuk menghitung, ya. Jangan lupa untuk menghitung, karena kalau kita loss, kalau kita tidak berhitung atau tidak mau berhitung, sebetulnya resikonya adalah untuk diri kita sendiri, ya, untuk equity teman-teman sendiri. Dan itu saya sih sangat tidak ingin hal itu terjadi. Saya inginnya akun teman-teman itu bisa grow, bisa sehat, bisa selamat, bertumbuh dengan baik, supaya kita semua bisa mendapatkan berkah, gitu ya. Jadi yang pertama itu saya ingin ajak untuk kita tips untuk menghitung lot dan menghitung risk ratio. Nah, untuk yang pertama, untuk menghitung lot. Kalau menghitung lot itu tiap orang, tiap trader itu pasti berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena tiap orang punya ketahanan equity masing-masing. Sehingga kalau saya akan selalu bertanya kepada member-member baru, untuk menghitung lot itu harus tanya dulu ke diri sendiri, siap untuk loss berapa, ya. Misal kita start dari equity 100, bisa nggak ikut untuk swing? Bisa, ya. Jadi ada pemahaman yang kurang tepat di luaran sana, bahwa kalau ikut trading swing itu nggak akan bisa pakai equity kecil, harus butuh modal yang besar karena nahan floating dan lain-lain. Enggak, sama aja. Mau teknik yang scalping, mau teknik day trade, mau teknik swing, semuanya sama. Kenapa? Karena kita selalu punya resiko yang terukur. Sehingga mulai dari equity berapa kita bisa selalu ukur, begitu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya punya equity mulai dari 100? Kalau mulai dari 100, maka misalnya siap untuk dapat risk berapa? Oh, saya per trade saya siap untuk loss, siap untuk dapat lossnya berapa, misalnya gitu ya. Saya siap per trade itu untuk loss sekitar $10. Ini opsi yang pertama. Kalau $10 berarti ini artinya 10% dari equity. 10%. Ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya uangnya $100, ambil risknya 10%, masuknya 0,1 atau 0,01. Salah, nggak gitu juga. Jadi setelah dapat kesiapan untuk loss $10, berikutnya adalah cermati signalnya. Ya, cermati signalnya. Misal, signal yang barusan running adalah sebentar. Saya harus cek dulu. Signal barusan misalnya adalah buy gold di 1687, kemudian
stop lossnya di 1680. Nah, untuk signal ini teman-teman harus udah bisa ngitung pips ya. Jadi harus udah bisa membedakan yang mana yang kita sebut sebagai pips, yang mana kita sebut sebagai point, yang mana kita sebut sebagai pipet. Jadi ada beberapa istilah yang kita gunakan untuk menyatakan ukuran pergerakan suatu harga. Ada 3 jenis, ada pipet, ada point, dan ada pips. Ya. Nah, untuk case ini artinya kita akan butuh untuk stop loss sebanyak stop lossnya sama dengan 70 pip gitu. Jadi untuk case ini kita butuh 70 pip. Tadi kesiapan untuk dapat lossnya adalah $10. Maka kalau mau entry dengan signal ini, masuklah di 0,01. Masuk di 0, maka entry di 0,01 ya. Maka entry di 0,01 lot pada posisi 1687 straight pada saat signal dirilis. Kemudian siapkan buy limit di posisi 1683 sebesar 0,01 juga. Sehingga kalau loss entry pertama lossnya berapa? Lossnya $7. Untuk entry yang kedua lossnya $3. Jadi teman-teman bisa bagi ya, teman-teman bisa bagi posisi entry-nya itu sesuai dengan equity masing-masing. Jadi harus mau untuk berhitung gitu ya. Entry 1 kalau kena stop loss, lossnya dapatnya 7. Entry 2 kalau kena stop loss juga, lossnya dapat 3. Tadi kan memang komitmen masing-masing ya, memang komitmen untuk contoh yang ini siap untuk loss per trade itu $10 atau 10% dari equity. Nah, jadi untuk entry sebetulnya teman-teman itu bisa untuk hitung sendiri ya. Yang pertama teman-teman harus tahu dulu istilah-istilahnya, ada pipet, ada pips, ada point. Nanti googling apa yang dimaksud masing-masing ini, tapi yang pasti untuk kita pakai istilah pips ya. Pips itu menunjukkan pergerakan per 10 poin. Jadi kalau harga gold bergerak dari 1687 ke 1688 itu artinya bergerak 10 pip begitu ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya punya uang yang lebih besar, punya equity yang lebih besar? Kalau punya equity yang lebih besar, teman-teman bisa lakukan hal yang sama. Jadi intinya adalah kita tahu, kita mulai dari equity berapa kita siap untuk loss, kemudian cermati signalnya. Kalau signalnya butuh stop loss 100 pip, jangan dibagi 2 seperti ini. Kenapa?
Karena untuk satu posisi saja udah pasti 100 pip gitu ya. Jadi misalnya signalnya bunyinya adalah buy gold 1687, stop lossnya di 1677. Nah kalau gitu kan berarti butuh 100 pip. Kalau butuh 100 pip, jangan entry 2. Jadi harus hitung dulu. Tidak usah terburu-buru untuk buka posisi. Kenapa? Karena kalau kita tradingnya menggunakan time frame yang besar, sebetulnya satu signal itu masih bisa berlaku lebih dari 1 jam. Jadi kalau misalnya telat, lihat signal is okay gitu. Jangan takut aduh nanti ketinggalan kereta, enggak, karena kita bukan scalping. Kalau scalping iya, hitungannya menit. Ya, bahkan mungkin begitu entry begitu TP atau SL gitu ya. Jadi ini bisa dihitung sendiri. Kalau punya uangnya 500, ya sama, mulainya dari saya punya uang 500, satu kali trade saya nggak mau banyak-banyak lossnya misalnya ya, saya siapnya $20, berarti hanya sekitar 4% dari equity ya. Terus aja sama. Jadi setiap mau entry hitung gitu. Nah, dengan cara seperti ini ya, kalau kita sudah bisa menghitung lot, maka Bapak Ibu, teman-teman semuanya itu akan punya gaya trading dengan risk ratio yang sangat bagus. Kenapa risk ratio yang sangat bagus? Karena kalau entry di 1687 ini targetnya ke 1705 misalnya ya, 1705, maka itu sudah 1:2 risk rasionya. Kita resikokan $7 untuk dapat $14. Jadi kadang-kadang kan kita kalau trading itu pengennya ya, kalau misalnya begitu entry misalnya untuk buy itu dia bakal naik berat gitu, lurus aja terus gitu kan. Misalnya tadi entry di 1685, ke TP di 1715, itu langsung gitu ya, 300 pip. Padahal kenyataannya di dalam sini itu marketnya begini gitu, itu ngocok banget. Nah baru dia sampai. Di mana kita ke distract ya? Kita akan ke distract ketika market lagi melakukan swing low di time frame yang lebih kecil. Padahal sebetulnya pergerakannya ya sama-sama aja, dia udah benar bergeraknya begini. Nah begitu. Cuman karena kocokan di dalam, biasanya itu bikin kita jadi nggak yakin, nggak confidence apa benar ini arahnya masih tetap bertahan untuk naik atau misalnya sudah reversal gitu. Di situ kadang-kadang udah mulai masuk tuh kegalauan gitu ya. Malah kadang-kadang ada yang exit posisi buy-nya, kemudian dia balik arah, dia ambil sell, padahal itu arahnya masih ke atas dan masih lumayan jauh. Jadi hati-hati kalau untuk di gold, masuk 0,01 aja keseret 300 pip itu bisa kehilangan 30 gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita nggak pernah mau ngitung, nggak pernah tahu teknik entry-nya sembarangan, lotnya sembarangan, ya kalau saya sih tinggal nunggu waktu gitu. Kalau kita trading dengan cara seperti itu hanya tinggal nunggu waktu aja. Nunggu waktu untuk apa? Untuk bersih akunnya gitu. Saya sih tidak berharap terjadi seperti itu ya. Tentunya saya berharapnya akun teman-teman bisa grow, bisa bertumbuh dari 500 jadi 1000, dari 1000 jadi 2000, terus seperti itu gitu ya. Nah, untuk bisa seperti itu saya butuh kerjasama dari teman-teman semua. Jadi butuh kerjasamanya
Satu, teman-teman harus mau untuk mulai ngitung. Entry jangan sembarangan. Kalau kita kena loss, ya, loss pertama 100 pip, loss kedua 100 pip. Ketiga, ketika kita profit, misalnya kita dapat 100 pip. Entry keempat kita dapat 150 pip. Secara akumulatif pada akhirnya kita tetap dapat gain, kita tetap dapat profit. Dengan syarat apa tadi? Lotnya konsisten. Gitu. Ya. Jadi yang kedua, saya minta teman-teman untuk konsisten dalam menggunakan lot. Kalau entry di mana, di berapa, kan udah dapat signalnya. Entry 1685. Ya, selisih-selisih paling 20-30 pip. 1685, 1684, 1686 gitu ya. Selisih-selisih paling di situ. Jadi entry sih bisa. Ya, entry teknik itu bisa. Mau makin sub, ya sudah bukanya limit. Buy limit di 1681 karena stop lossnya di 1680. Tapi resikonya kalau misalnya kita pasangnya pakai limit, ya harus ikhlas kalau misalnya harganya nggak kejemput. Karena kalau kita pasangnya, saya selalu membuat area stop loss itu di ekor, ya. Jadi kalau misalnya dia stop lossnya kena, maka pergerakannya akan balik arah turun. Kayak sekarang posisi buy 1680 itu adalah key levelnya. Jadi supportnya. Kalau itu kena, maka kita nggak jadi buy-nya nih. Kita harus segera untuk balik badan atau sell. Gitu. Nah, saya mau kasih contoh untuk konsisten lot. Kita trading itu kan nggak sekali ya. Kita trading itu akan berkali-kali. Setiap market buka, teman-teman traders itu pasti nggak sabaran. Ada posisi lagi nggak? Apa nggak ada market yang bagus apa enggak? Ya walaupun sebenarnya market mah akan selalu jalan kapanpun selama marketnya buka. Ya, masalahnya jalannya kenceng atau sideways itu yang kita kadang-kadang nggak tahu. Udah kejeblos di dalam, udah masuk, exit point-nya kita nggak punya rencananya. Nah itu yang lebih bahaya. Sehingga kita coba ilustrasikan. Saya mau pakai lotnya di 0,1 misalnya. Ya, kalau konsisten, trade pertama, misalnya saya gain 80 pip. 80 pip itu dapatnya saya $80. Ya. Trade kedua, saya gain 240 pip. 240 pip itu dapatnya $240. Trade ketiga, saya loss kayak kemarin ya, loss 100 pip. Loss 100 pip itu saya kehilangan $100. Trade keempat, saya loss lagi. Loss yang kedua 70 pip. Saya akan kehilangan $70. Trade kelima saya gain 200 pip. Maka saya dapat $200. Maka kalau diakumulasikan, hasil akumulasinya pasti masih tetap profit. Gitu. Ya. Saya masih tetap profit 350 pip. Gitu kan? 350 pip itu sama dengan $350. Masih tetap profit walaupun sedikit. Sekarang, kalau misalnya saya tidak konsisten, salah satu penyebabnya adalah karena
kita menang. Ya, itu namanya overconfidence. Jadi trade pertama saya gain 80 pip, 0,1 lot, saya gain 80. Trade kedua menang lagi, saya menang 240 pip. Ini lotnya masih kecil, 0,1. Saya gain $240. Ini karena udah 2 kali menang, psikologisnya biasanya mau lot agak besar. Lot agak besar. Tadi saya kena di sini 100 pip ya. Contoh yang di atas. Mau agak besar, saya masuk 0,3. Saya bakal loss $300. Saya akan loss $300. Psikologisnya ketika kita sudah kalah ya, menang overconfidence, lotnya nambah. Begitu kalah lagi dengan lot yang besar, secara psikologisnya kita akan nambah lot dengan motif, dengan tujuan untuk balas dendam sama market. Jadi ketika trading yang keempat loss lagi nih, kita lotnya digedein nih 0,5 lot. Taunya jebret harus balik badan lagi. Ternyata lossnya malah tambah besar. Nah nanti ketika udah bener, udah dapat kena tabokan lagi, misalnya kena loss lagi, balik lagi nih. Ya udah deh, saya janji konsisten lotnya gitu ya. Kita janji untuk konsisten lotnya, dapatnya 200. Nah, maka hasil akumulasi jika tidak konsisten lotnya, bisa teman-teman lihat di sini. Lossnya dapat lotnya 350 pips, tapi uangnya kalah ya. Gainnya 560 ya, positifnya 560, kalahnya 650. Jadi minus 90 gitu. Jadi kalau di sini menang nih ya, menang. Psikologisnya nih, confidence. Di sini menang lagi, over confidence. Di sini begitu kalah, psikologisnya marah dan mau balas dendam. Begitu kena yang lebih besar, psikologisnya oke, balik ke lot semula. Di sini psikologisnya stabil. Tapi gain di akhir ya hancur, minus. Gitu. Makanya selalu saya ajak teman-teman untuk ayo lotnya dijaga ya, lotnya dijaga. Kenapa? Karena trading itu 80% yang main adalah psikologi. Technical mah gitu-gitu aja. Teman-teman baca buku technical analysis sampai paham betul, pasti bisa untuk
melakukan analisa. Tapi kalau untuk trading, itu betul-betul kita harus dalam posisi yang mampu untuk menahan diri. Menahan diri dari apa? Kalau sudah menang, muncul yang namanya confidence, overconfidence, greedy. Maruk gitu. Tapi ketika kalah, muncul psikologis yang gak bagus juga. Adalah fear, Fried mah mobil. Fear and greedy. Gitu. Ya, jadi makanya saya selalu ajak untuk konsisten untuk penggunaan lot. Ya. Konsisten dalam menggunakan lot. Kemudian yang ketiga, kapan bisa naik lot? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan juga. Kapan saya bisa naik lot nih? Equity-nya sekarang berapa? Equity-nya sekarang jadi 2.000. Oke, kalau 2.000 hal yang sama sebetulnya. Dari 2.000 siapnya hilang berapa? Gitu ya. Jadi untuk pertanyaan yang kapan bisa naik lot, lihat poin 1. Jadi teman-teman jangan malas untuk menghitung. Kenapa? Ini uang kita kan cari uang bekerja ya. Kita bekerja, ada yang berbisnis, uangnya kita kumpulin. Harapannya dengan trading itu kita bisa trading for investment ya. Barangkali juga ada yang berminat untuk trading for living ya, pengen segera resign dari kerjaan. Nah, kalau nggak bisa mengelola money manajemennya ya susah ya. Dan ini tuh nggak bisa dipelajari sekali. Nggak bisa. Kenapa? Karena kadang-kadang sama seperti kita melakukan analisa, betul-betul harus hening gitu. Kalau yang saya lakukan, saya harus hening. Makanya ini melalui video ini saya mohon izin ke teman-teman, kalau misalnya kita lagi ada posisi seperti kemarin misalnya, kita lagi sell gold nih, turun ke bawah, dapat kocokan di tengah, pertanyaan seperti apapun terkait dengan posisi gold saya akan abaikan. Mohon izin, saya akan abaikan. Kenapa seperti itu? Karena itu juga untuk menjaga psikologi saya. Ya. Jadi kalau secara psikologisnya saya jadi tidak confidence gitu ya dengan analisa saya, yang dari awal kan analisanya udah sell, udah benar targetnya 1685 gitu. Cuman karena ada keraguan-raguan sampai akhirnya keputusannya jadi salah dan fatal. Ketika keputusannya salah dan fatal, yang rugi tidak hanya saya sendiri tapi teman-teman semua. Apalagi kalau misalnya ada di antara teman-teman yang sedang lotnya double atau triple gitu ya. Nah, itu selesai, bisa end ya, bisa margin call. Jangan sampai gitu ya. Terus pertanyaan 4, biasanya gimana caranya untuk multi entry, re-entry atau multi entry? Nah, untuk bisa multi entry, teman-teman harus lihat dulu time frame yang digunakan untuk signal. Jadi kalau misalnya time frame yang digunakan untuk signal adalah time frame H4, maka teman-teman bukanya adalah H1 atau M30. Ketika di H1 dan M30 sudah ada swing, di situ bisa melakukan multi entry atau re-entry. Gitu ya. Kan contoh yang ini tadi. Dari 1685 ya, dari 1685 kita sedang menuju ke atas nih. Kita sedang menuju ke atas. Di dalam ini kan terjadi swing yang garis hijau.
Jadi di time frame besar itu yang garis biru itu H4-nya. Kan nunggunya lama. Kita mau entry nih. Entry-nya gimana? Buka H1 atau M30. Lalu kalau udah dibuka ngapain? Kalau udah dibuka, berikutnya adalah teman-teman tunggu sampai dia membuat swing entry. Jadi mungkin kalau misalnya dari 1685 ke 1715 itu kita bisa dapat beberapa posisi. Jangan pakai buy stop, tapi pakainya buy limit. Jadi tunggu posisi-posisi swing di time frame kecil. Lotnya gimana? Nah, ini balik lagi. Omongin lot. Kalau omongin lot, ya resikonya gimana? Ya hitung lagi aja kayak tadi nomor 1. Ya. Jadi kalau untuk lot, nggak ada teknik lain selain kita ngitung untuk per entry-nya berapa. Dan ingat, kita membatasi lot itu bukan kita membatasi profit. Ya. Ini kadang-kadang suka salah kaprah. Kalau misalnya diajakin untuk lotnya konsisten. Misalnya diajakin lotnya kecil aja ya. Equity saya 1000, lotnya 0,5 aja ya. Kenapa nggak 0,3 gitu? Kadang-kadang sepertinya diajak masuk 0,05 itu karena seolah-olah ingin dibatasi profitnya. Padahal bukan dibatasi profitnya. Lot konsisten, lot terjaga, resiko minimal, itu artinya kita menjaga equity. Justru lagi dijagain equity-nya supaya jangan kelibas habis gitu loh. Ya, kecuali kalau misalnya siap habis dalam sekejap tanpa misuh-misuh, ya nggak apa-apa. Kan balik lagi, sebenarnya kalau trading itu kan uangnya di diri sendiri, MT4-nya juga di diri sendiri, yang entry-nya sendiri gitu ya. Jadi semua keputusan sebetulnya walaupun dikasih signal, semua keputusan ada di diri sendiri. Jadi barangkali ada yang berniat untuk jadi sultan, ngasih terus ke market, ya nggak apa-apa gitu, saya sih nggak jadi masalah. Tapi untuk yang ingin benar-benar trading dengan baik, yuk mulai jaga konsisten lot. Ya, konsisten lot, bukukan semua transaksi selama 1 minggu, gainnya berapa lotnya, pipsnya, bukukan minggu depan berapa, nanti minggu berikutnya di minggu ketiga itu sudah punya equity berapa. Nah, mulailah awal minggu dengan lot yang lebih besar gitu. Ya. Jadi tipsnya gitu, kalau misalnya kondisinya kayak kemarin, ya. Kondisinya kayak kemarin, kita kena SL, berat 100 pip. Begitu entry lagi kena cut loss 100 pip, udah 200 pip. Kalau misalnya pakai yang contoh lot tidak konsisten ini, bisa selesai ya, apalagi tanpa paham teknikal, karena bisa aja di trading kelima yang dapat 200 pip ini bisa kalah lagi gitu. Kalau kalah lagi ya selesai ya. Equity sebanyak apapun sebetulnya kalau nggak bisa trading dengan baik, nggak bisa menahan diri, ya habis gitu. Terus saya mau ajak kita analisa apa sih yang terjadi kemarin dengan signal gold. Ya, saya mohon maaf karena kemarin saya akui tergesa-gesa untuk mengambil keputusan. Walaupun sebetulnya biasanya saya tenang-tenang aja, tapi nggak tahu kemarin ada apa ya. Tiba-tiba terburu-buru ya. Jadi kemarin saya sempat menandakan
ngajak teman-teman untuk tandai ini ya, tandai candle ini ya, gitu kan. Kenapa saya menandai candle tersebut? Jadi kalau nanti teman-teman juga bisa bantu untuk nge-reminder dengan cara yang sama ya. Kenapa saya menandai candle yang dilingkari? Karena di candle tersebut itu ada satu buah swing di time frame H1. Nah, ya. Jadi kelihatan ya. Jadi ternyata dia ada swing di situ di H1. Ini dengan beberapa teman-teman yang sempat chat pribadi dengan saya, ini sempat dibahas sebetulnya. Cuma ya mungkin kemarin kita lagi harus ini aja. Harus kena SL 2 kali. Nah, seperti ini ya. Jadi harusnya kemarin itu kita sell di sini, sell di sini, kemudian kita punya sell di sini, gitu, ya. Karena apa? Karena ini dia si harga ke posisi resisten. Ini dia masuk ke posisi resisten. Ini resistennya gitu ya. Next time kita perbaiki, next time kita trading dengan lebih cermat lagi untuk melakukan analisa. Tapi saya mohon sekali lagi, kalau misalnya mau saya memberikannya signal yang sharp, signal yang punya win rate bagus ya, kan nunggu harga untuk sampai ke sini itu kan lama nih, 2 hari 3 hari ya. Kadang-kadang kan suka ada yang kok belum ada signal lagi sih gitu ya. Nah please, dengan adanya video ini kita komitmen sama-sama, teman-teman juga komitmen, saya juga komitmen untuk memberikan signal dengan win rate yang bagus. Tapi teman-teman juga saya harap untuk komitmen untuk mau nunggu ya, mau nunggu. Kata kuncinya cuma satu, tunggu. Itu ini aja kata kuncinya. Kenapa nunggu? Ya gimana kan, ini dari sini ke sini tadi 2 hari 3 hari. Jadi kita kemungkinan tidak akan punya posisi selama 2 hari 3 hari. Opsinya cuma 2. Opsinya kalau nggak mau nunggu nih ya. Opsinya nih, kalau misalnya kita trading instan, maka harus siap floating. Gitu. Harus siap floating. Kenapa? Karena kita entry-nya cepet. Nah, siap floatingnya berapa banyak? Karena kita analisanya di H4, maka ketahanan yang harus dijaga minimal 300 pip. Ya. Atau kita mau mainnya sub trading aja deh. Sub trading itu yang tadi yang versi sniper. Kalau versi sniper harus tunggu ya, tunggu sampai market menunjukkan waktu yang tepat untuk entry gitu. Jadi kalau misalnya
lagi nggak ada signal, ya harap bersabar untuk menunggu. Ya, kita spesialisnya di gold. Mudah-mudahan saya bisa ajak teman-teman untuk entry gold setiap saat. Setiap ada wave kita masuk, setiap ada momen kita masuk. Karena dari gold aja sebenarnya udah bagus. Ya. Kalau teman-teman yang ikut minggu lalu itu kan enak banget ya. Makanya kita bisa gain sekitar 800 pip. Naik ikut, turun ikut, naik ikut, gitu aja terus. Ya dari gold aja udah cukup. Ya. Jadi trader itu nggak harus masuk ke semua pair. Biasanya juga ada kok spesialisnya. Kebetulan kalau saya pegang gold sama GJ. Nah, pair-pair yang lainnya ya itu sih alternatif lain aja. Kalau misalnya punya keleluasaan equity, keleluasaan margin, itu boleh ikut. Gitu ya. Jadi saya buat video ini tujuannya untuk menunjukkan kondisi kemarin itu seperti apa dan beberapa tips-tips untuk kita trading lebih baik ke depannya. Nah, terus ada request untuk gimana caranya trading tanpa menggunakan tools, ya. Tanpa menggunakan tools. Nah, kalau trading tanpa menggunakan tools, bisa nggak naked chart gitu? Trading naked chart itu jelas bisa. Ya. Bisa banget. Jadi, kalau misalnya mau naked chart, saya misal kasih contoh ini ya. Nih, di posisi ini. Di posisi ini misalnya. Keputusan tradingnya gimana kira-kira? Teman-teman sebenarnya gampang, tinggal tandain aja. Tandain resisten, tandain support. Gitu. Once resistennya di break seperti ini. Di break seperti ini, teman-teman bisa langsung buy. Spekulatif tentunya ya. Jadi kalau misalnya untuk naked chart nggak hanya lihatnya struktur dari candlestick, tapi juga teman-teman harus nguasain yang namanya support resisten. Ya, jadi tahu di mana supportnya, di mana resistennya. Dan jangan lupa tiap time frame itu ada support, ada resisten. Jadi jangan terpaku kepada satu support, satu time frame, karena nanti kalau misalnya kita terpaku sama satu time frame aja, kita nggak akan bisa lihat di time frame yang lain. Jadi kadang-kadang kayak seperti kasus yang kemarin kan, jadinya kasus yang kemarin kirain masih akan udah balik arah gitu ya, karena H1-nya udah di break, tapi ternyata malah enggak gitu ya. Mungkin nanti di video yang berikutnya kalau misalnya mau dibuatin tips-tips lagi, teman-teman request aja. Mudah-mudahan bisa membantu ya untuk teman-teman trading. Kita akan lanjut nanti di video-video yang lain. Saya coba sesuaikan nanti topiknya. Dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini kadang-kadang lidah suka belibet. Kebetulan lagi bulan puasa kali ya. Jadi agak ceket gitu. Mohon maaf ya. Mohon maaf juga karena trading yang kemarin kita kurang nyaman. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik, analisa lebih sharp. Kita semua lebih sabar untuk nunggu posisi dan
trading kita selalu bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah percaya dan sudah bergabung dengan saya, dengan Nama Trader di sini. Sampai ketemu di video yang lain. Semoga video ini bisa membantu.